Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang hukum tajwid, bagaimana cara waqaf atau cara berhenti pada huruf yang ada tasydid atau syaddah. Kadang kita mau berhenti tapi bertemu pula dengan huruf terakhir itu ada tasydid, ada syaddah. Kadang kita ragu, mau baca gimana. Kadang kita sudah baca tapi akhirnya tersalah baca. Jadi bagaimana cara bacanya? Kita lihat ini dulu. Kalau seandainya huruf yang bertasydid itu, huruf yang terakhir itu, hurufnya selain fathah tain. Fathah tain ini maksudnya tanwin di atas. Jadi kalau seandainya huruf itu, huruf yang terakhir yang bertasydid itu fathah tain atau tanwin di atas, itu nanti kita panjangkan menjadi panjang alif 2 harakat. Tapi kalau seandainya baris huruf yang bertasydid terakhir itu selain fathah tain, apakah tanwin bawah, tanwin depan, baris atas, baris bawah, baris depan, yang penting barisnya di antara yang 5 ini tidak termasuk tanwin di atas, maka itu hurufnya itu disukunkan atau kita matikan. Setelah itu bacanya kita tahan dan keluarkan sifat hurufnya. Jadi 3 inilah caranya membaca huruf yang bertasydid pada akhir bacaan. Huruf yang terakhir itu kita sukunkan, kita matikan kalau barisnya yang 5 ini. Setelah itu bacanya kita tahan dan keluarkan sifat hurufnya. Untuk lebih mudah pahamnya, kita akan terus ke contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama ini dalam surah An-Nisa ayat 157. Di sini pada akhir bacaan ada nun yang ada tasydid atau syaddah dan barisnya adalah baris bawah. Seperti cara yang disebutkan di awal tadi bahwa huruf yang terakhir ini kita matikan. Jadi barisnya nun ini mati. Setelah itu bacanya kita tahan. Jadi bagaimana bacanya? Nun tasydid ini atau nun syaddah ini tetap kita baca dengung karena hukum nun syaddah dengung ya. Jadi kita dengungkan dulu. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ittiba'az zon. Illa ittiba'az zon. Oke, kita dengungkan dulu. Kenapa dengung? Karena nun tasydid atau syaddah. Illa ittiba'az zon. Kalau baca yang salah seperti ini. Illa ittiba'az zon. Nunnya tidak didengungkan, itu salah. Atau seperti ini. Illa ittiba'az zon. Sedangkan zo ini pendek. Jadi baca yang betulnya adalah illa ittiba'az zon. Oke, kita dengungkan dulu. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Di sini huruf yang terakhir adalah mim. Barisnya baris bawah. Ini pun kita matikan. Jadi kebetulan yang ada syaddah ini atau tasydid ini huruf mim. Jadi wajib juga kita baca dengung. Sama dengan nun tadi. Kalau ada nun dan mim yang bertasydid atau syaddah, itu wajib kita baca dengung. Kalau selain nun dan mim itu tidak perlu dengung. Jadi bagaimana cara bacanya? Wa najjaynahu minal gham. Oke, mim ini tetap kita dengungkan. Dan jangan kita baca seperti ini. Minal gham. Mimnya tidak terdengung. Itu masih salah. Jadi bacanya adalah kita dengungkan dulu. Minal gham. Itu yang kedua. Yang ketiga ini dalam surah Al-Masad ayat 1.
Di sini ada huruf yang bertasydid ba, berbaris di atas. Jadi huruf yang terakhir ini kita sukunkan. Setelah kita sukunkan, sewaktu bacanya kita tahan dan keluarkan sifat hurufnya. Di sini menjadi ba mati, sifatnya adalah qalqalah, ada pantulan. Bacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab kita tahan dan kita pantulkan qalqalah. Watab b itu sifatnya qalqalah. Lahabin watab. Jadi kalau ada yang baca lahabin watab, itu belum dapat lagi sifatnya. Oke, kita tahan dulu baru kita pantulkan atau qalqalah. Lahabin watab. Selanjutnya, ini dalam surah An-Nisa ayat 128. Di sini yang bertasydid adalah ha. Oke, jadi yang pertama ha itu kita matikan karena barisnya baris atas ya, kita matikan. Setelah itu waktu membacanya kita tahan. Dan yang ketiga kita keluarkan sifat hurufnya. Jadi di sini ha ini menjadi mati. Ha mati ini sifatnya hamas atau berangin. Jadi cara bacanya seperti ini. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kita tahan dan ada berangin. Syuh. Syuh. Oke, kita ulang. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau ada yang baca anfusus syuh, itu belum dapat lagi hamasnya, anginnya. Jadi yang betulnya adalah wa uhdiratil anfusus syuh. Oke, seperti itu. Kita tahan dan kita dapatkan sifatnya. Anfusus syuh. Syuh. Selanjutnya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Yang bertasydid itu pada akhir bacaan adalah lam, barisnya tanwin depan. Maka sama seperti tadi, yang pertama lamnya kita matikan, setelah itu bacanya kita tahan, dan yang ketiga keluarkan sifatnya. Lam ini sifatnya tawassut, mengalirkan sedikit. Bagaimana cara bacanya? Fa in lam yusibha wabilun fatal. Kita tahan dan kita alirkan sedikit lamnya. Wabilun fatal. Kalau yang salah seperti ini. Wabilun fatal. Tidak dialirkan. Itu belum betul. Kita ulang yang betulnya. Wabilun fatal. Wabilun fatal. Kita tahan dan kita alirkan sedikit lamnya. Setelah itu ini masih dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Di sini huruf yang bertasydid itu bersyaddah adalah sin. Barisnya baris bawah, berada pada akhir bacaan. Jadi sama dengan tadi, huruf sin ini kita matikan. Dan yang kedua ketika membacanya kita tahan. Dan setelah itu kita keluarkan sifatnya. Sifatnya adalah hamas, berangin. Contoh bacanya seperti ini. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Mas. Kita tahan dan keluarkan anginnya. Minal mas. Oke. Kalau yang salah seperti ini. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Hanya ditahan, tapi hamasnya, anginnya tidak dapat. Itu masih salah. Yang betulnya adalah yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Minal mas. Jadi itulah cara baca huruf yang bertasydid atau syaddah ketika berada di akhir ayat atau ketika akhiri bacaan. Jadi poinnya tadi adalah kita matikan hurufnya, yang kedua bacanya ditahan, yang ketiga keluarkan sifat hurufnya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami.
dan silakan share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.